Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas, yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Saya share lagi kegiatan saya sehari-hari ya. Kali ini di warung sembako lama teman-teman ya. Ini kebetulan ada datang barang dari produknya Garuda Food. Ini barang-barang yang sangat laris di warung sembako saya. Aneka jajanan anak-anak dari produknya Garuda Food. Jajanan anak-anak dari Garuda Food ini banyak sekali macamnya ya teman-teman. Ada yang manis, ada yang asin gitu ya. Dari mulai harga Rp500 sampai dengan harga yang mahal pun ada ya, tergantung kita. Di warung kita itu lakunya yang seperti apa, ada yang 2000-an juga, ada yang 1000-an juga ya teman-teman, dan kita bisa menyesuaikan aja dengan warung kita ya, kondisi warung kita gitu. Biasanya di tempat saya itu yang paling laku tuh yang 1000-an, yang 2000-an gitu. Ada juga yang Rp500 juga lumayan ya untuk kembalian-kembalian gitu teman-teman ya. Terkadang ada pembeli yang tidak mau dikembalikan uang 500-an gitu ya. Mereka itu minta dikasih barang yang harga 500. Seperti jajanan yang 500 itu ada Geri Mesis, ada Geri Donat ya, ada juga yang coklatos yang Rp500 teman-teman. Ada juga yang Pilus Rp500 juga ada. Itu untuk kembalian ya teman-teman. Lumayan, barang-barang kecil pun bisa jadi keuntungan yang lumayan buat kita ya, buat kembalian gitu. Dan mungkin tidak niat beli jadi nggak ada Rp500 misalnya di warung kita, ya udah kasihlah barang-barang yang harga Rp500 ataupun dengan barang-barang lain seperti bumbu-bumbu masak ya, Royco, Masako ataupun micin gitu ya. Nah ini saya tuh pulang dulu tadi ke rumah teman-teman karena tadi maghrib dulu ya, maghriban dulu kita gantian salat maghrib. Ini lanjut lagi saya ke warung lagi teman-teman, menggantikan Pak suami lagi salat maghrib gitu ya. Dan ini selanjutnya kita seperti biasa deh aktivitas di warung sembako ya. Di video kali ini saya akan share lagi kegiatan saya di warung sembako. Dan kali ini ada beberapa cara ya agar pelanggan selalu kembali lagi ke warung kita. Dan bagaimana caranya agar pelanggan pun selalu kembali lagi berbelanja di warung kita, menjadi pelanggan setia kita ya teman-teman. Menarik hati pelanggan itu susah-susah gampang ya teman-teman. Bukan hanya soal harga yang murah ya teman-teman, tapi ada satu hal yang membuat pelanggan itu selalu kangen, rindu dengan sapaan kita ya, rindu dengan keramahan kita, rindu dengan mungkin keceriaan kita melayani mereka seperti itu ya. Tidak hanya soal harga murah saja ya teman-teman, namanya berjualan itu banyak sekali skill-skill yang harus kita terapkan di warung ya teman-teman. Beberapa cara agar pelanggan itu betah berbelanja di warung kita dan selalu kembali lagi berbelanja di warung kita. Di antaranya adalah salah satunya yaitu harga murah. Udah pasti dong ya teman-teman, siapa sih yang nggak suka dengan harga murah? Kita pun sebagai pemilik warungnya pasti senang dong jika berbelanja dapat harga murah ya. Namun jika barang-barangnya murah, orangnya jutek, siapa yang senang kalau belanja seperti itu ya? Kita pun tidak nyaman, merasa tidak dihargai seperti itu ya teman-teman. Itulah salah satunya, karena bukan faktor murah aja ya warung kita itu ramai pembeli, dikunjungi pelanggan itu bukan karena harga murah aja, tapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan pelanggan pun jadi senang berbelanja di warung kita ya teman-teman. Nah ini saya sambil restock barang ya teman-teman. Ini beberapa barang yang sangat dibutuhkan pelanggan saya. Ini yang kedua, cara memanjakan pelanggan agar selalu kembali lagi ke kita itu dengan kita menyediakannya berbagai macam kebutuhannya ya teman-teman. Kita jual beberapa barang yang memang sangat dibutuhkan pelanggan kita, dan pelanggan pun akan senang ya jika kita menjual berbagai macam barang ataupun barang-barang yang memang setiap kali dibutuhkannya ya teman-teman. Selain pelanggan pun senang, kita pun senang juga ya mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang gitu kan ya, barang kita laku gitu teman-teman. Jadi ini selalu saya jaga stok saya ya, agar pelanggan pun tidak berpindah ke warung lain teman-teman. Kenapa pindah ke warung lain? Karena ada sebabnya ya, pastinya karena di kita itu tidak ada barangnya ya teman-teman, seperti itu. Dan jika ingin pelanggan kita itu tetap setia, tetap berlangganan ke kita, jadi sediakanlah
apa aja barang yang sekiranya dibutuhkan pelanggan kita ya teman-teman. Yang ketiga, cara menarik hati pelanggan itu supaya tetap berlangganan ke kita itu dengan cara kita melayani mereka itu dengan cara yang sangat menyenangkan ya teman-teman. Jangan jutek, apalagi gampang baperan gitu ya. Jangan mudah tersinggung jika ada yang menawar barang kita ataupun hanya sekedar menanyakan harga barang tersebut gitu ya. Itu kan menanyakan aja tidak apa-apa ya teman-teman, toh barangnya tidak dibawa. Dan mungkin suatu saat, suatu hari setelah menanyakan harganya, setelah menanyakan barang tersebut ada di kita, mereka membelinya ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, jangan cuma nanya doang, jangan seperti itu ya teman-teman, nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus menjaga perasaan pelanggan supaya tetap nyaman, supaya tetap senang berbelanja di kita ya teman-teman. Bagaimana caranya supaya pelanggan itu tetap setia berbelanja di kita? Kita harus punya cara sendiri ya, trik-trik sendiri agar pelanggan pun merasa senang, merasa dihargai gitu ya, merasa dihormati gitu ya, merasa diperlukan gitu sama kita gitu teman-teman ya. Dan jangan sekali-kali mengabaikan pelanggan ya teman-teman. Jika pelanggan memang ingin didahulukan, segera kita dahulukan seperti itu. Dan dari kasus-kasus lain ya, di warung saya ini saya juga pernah mengalaminya seperti itu karena saya lalai teman-teman ya. Misalnya kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna gitu ya, yang bukan keperluan pelanggan ya. Misalnya kita sibuk membereskan barang, namun ada yang membeli, kita cuekan dulu deh gitu ya, nanggung nih dikit lagi gitu ya, lagi beresin ini. Nah itu juga kurang kurang baik ya teman-teman. Jadi jika ada yang membeli, buru-buru kita samperin mereka gitu, tanya keperluannya apa, tinggalkanlah sejenak pekerjaan kita ini teman-teman gitu. Nah setelah kita menghampiri langganan tersebut, kita tanya keperluannya apa gitu ya teman-teman. Jika orangnya yang suka bercanda, kita mungkin sedikit bercanda sejenak ya, menghilangkan kepenatan kita juga. Dan jika orangnya yang memang serius, kita tanya buru-buru, cari apa nih gitu ya, tumben jam segini baru ke warung, ataupun bagaimana lah alasan lainnya ya, supaya lebih hangat lagi obrolannya gitu teman-teman ya. Mau cari apa seperti itu ya teman-teman, jangan didiemin aja gitu, harus buru-buru disapa ataupun ditanya keperluannya apa ya. Namanya di warung sembako kan kita juga mengerjakan pekerjaan lain, jadi tidak bisa berlama-lama nungguin pelanggan nyari ini itu ya. Kita sesegera mungkin melayani mereka juga teman-teman ya. Nah jika bertemu dengan orangnya yang enak gitu, yang agak santai gitu lah, baru kita lanjutkan lagi aktivitas kita di warung, entah itu membereskan jajanan, membereskan barang-barang belanjaan, ataupun hal-hal lain yang memang kegiatan di warung sembako gitu ya teman-teman. Dan bilang juga ke pelanggan tersebut ya, silahkan dipilih dulu ya, santai kan gitu kan, nggak buru-buru kan, saya sambil ini ya, sambil beres-beres gitu ya teman-teman. Itu kan lebih baik seperti itu. Jadi kita tuh jadi kelihatan sama pelanggan tuh, oh lagi beresin itu ya si tetehnya ya, buru-buru milih ini biar cepetan gitu. Ataupun agak lama agak santai pun tidak apa-apa, yang penting warungnya lagi santai juga ya, tidak banyak yang berbelanja. Namun jika lagi banyak yang berbelanja, kita segerakan yang memang ingin didahulukan ya teman-teman. Jadi jangan mengabaikan pelanggan gitu ya, mungkin harus disapa, harus ditanya seperti itu, siapa yang mau duluan gitu ya teman-teman. Itu lebih baik seperti itu menurut saya teman-teman ya. Dan seterusnya cara menarik pelanggan yang lainnya itu adalah kita memberikan harga-harga yang spesial ya, harga-harga diskon ataupun harga-harga yang memang membuat hati pelanggan senang. Biarpun kekurangnya Rp500 ataupun Rp1.000, itu kan udah jadi terkesan banget gitu ya pelanggan itu ya teman-teman, seperti itu. Oh ternyata dapat potongan harga ini, belanja segini gitu kan ya. Oh kita dikurangin gopek ya, karena harganya 3.500, mungkin ya udah deh 3.000 aja biarin, seperti itu. Itu kan jadi lebih senang juga ya pelanggannya, jadi terkesan gitu loh teman-teman. Meskipun tidak banyak potongan harganya ya, membuat hati pelanggan senang gitu ya. Oh nggak apa-apa deh, nggak usah dihitung permennya 2 biji gitu. Jadi membuat pelanggan pun oh ya nanti balik lagi deh, belanja lagi ke sini, siapa tahu dapat harga lebih murah lagi, seperti itu ya teman-teman. Dan seterusnya cara menarik hati pelanggan itu supaya tetap berlangganan ke warung kita itu dengan kita memberikan barang-barang yang memang, misalnya nimbang telur ya, ini paling sering saya alami ya. Telur itu kan kadang-kadang susah banget di ngepasinnya ya teman-teman.
Karena saya di sini menggunakan timbangan digital gitu, jadi kelihatan angkanya berapanya gitu. Pas juga naruhnya itu di atas etalase, jadi kelihatan banget jika saya menimbang kurang ataupun lebih ya teman-teman. Jika saya lebih ya udah tidak apa-apa, saya hitung segitu aja ya harga per kilo ya teman-teman, seperti itu. Mungkin lebih 10 gitu atau lebih 15 lebih 5 gitu lah. Memang itu tidak seberapa nilainya ya, tapi bagi mereka itu senang aja ya. Oh iya, dilebihin timbangannya ya, lumayan nih dapat harga murah seperti itu contohnya. Karena saya tuh punya pengalaman dari pelanggan juga ya. Nah, mereka tuh curhat cerita gitu ya teman-teman. Mohon maaf dulu nih sebelumnya ya. Bukan menjelek-jelekan orang lain, tapi ini menurut pelanggan sendiri, ini juga pengalaman juga buat saya. Jadi harus hati-hati lagi saat menimbang telur ataupun apapun yang barang-barang yang ditimbang ya. Jadi mereka tuh memperhatikan ya teman-teman. Beli telur itu hari ini dapatnya harga sekian, jumlahnya berapa butir gitu ya teman-teman, sebesar ini telurnya, sebesar ini telur, seperti itu. Nah keesokan hari lagi mereka tuh membeli lagi telur gitu ya, sampai 3 kali beli harganya sama, butirannya sebesar itu, terusnya jumlah butirannya segitu juga. Jadi mereka tuh cerita ke saya, emang teh telur berapa sih per kilo isinya gitu kan ya. Saya bilang ada yang 16, ada yang 15, ada yang 17, ada yang juga yang 18 gitu. Kadang-kadang ada yang lebih juga jika butirannya kecil gitu. Jika butirannya besar ya paling 15 biji atau 16 biji yang sedang gitu ya. Terus ibunya bilang gini, saya kok beli di sana selalu dapat 14 butir aja sekilo gitu. Ditimbangnya pakai apa? Timbangan seperti ini sama gitu. Dilihat enggak angkanya? Enggak memperhatikan karena ditimbangnya di bawah gitu katanya, seperti itu. Dan setelah beberapa kali beli jumlahnya tetap sama 14 butir, tapi telurnya itu sama kok besarnya segitu-gitu, nggak ada yang gede nggak ada yang kecil katanya gitu. Jadi ya gitu ya teman-teman, namanya pembeli kan memang berhak ngomong apa aja ya teman-teman. Kita pun sebagai penjual, sama-sama penjual, kita harus mendengarkan ceritanya, keluhan-keluhan pelanggan gitu ya, biar pelanggan pun tahu respon kita itu seperti apa ya, dan supaya kita pun lebih berhati-hati lagi saat menimbang barang-barang gitu ya. Harus pas ukurannya, timbangannya gitu ya, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Kalau kurang ya bilang kurang, kalau lebih ya bilang lebih, seperti itu. Dan pelanggan pun tidak apa-apa ya, kalau lebih kan pasti ditambahin lagi pembayarannya, dan kurang ya dikurangin lagi bayarnya, seperti itu ya teman-teman. Itu juga salah satu cara menarik pelanggan. Kejujuran kita itu penting banget ya di mata mereka itu teman-teman ya. Jangan sampai kita membohongi ya, karena biasanya yang bagus-bagus itu suka lupa ya, sering lupanya. Kalau yang jelek-jelek itu pasti selalu diingatnya, seperti itu ya. Begitulah ya sifat manusia ya teman-teman. Kita pun juga tak luput dari salah dan hilap. Pasti ada beberapa hal yang membuat kita kecewa, pasti kita akan selalu mengingatnya ya. Dan kalau ada kebaikan-kebaikan kita pasti akan sedikit lupa, seperti itu ya teman-teman. Nah itu dulu teman-teman sharing saya kali ini, cara saya menggait menarik hati pelanggan supaya tetap berlangganan ke kita, supaya jadi pelanggan setia kita gitu ya teman-teman. Itu adalah rahasia kita ya sebagai pemilik warung sembako ya teman-teman. Begitulah ya teman-teman sharing saya kali ini. Semoga ada manfaatnya ataupun hanya sekedar hiburan saja bagi teman-teman yang menontonnya. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.